Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Heri Nurdiano selaku dosen mengapu mata kuliah transformasi digital dan teman-teman sekalian yang sudah menyimak dan saya banggakan. Baik, sebelumnya izinlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Gilang Ramadan dengan NIM 22811133415. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan materi terkait memahami konsep dasar pemrograman web. Baik, yang kemudian di sini ada pengertian dari pemrograman web sendiri. Dari kata pemrograman itu adalah programming, yang dimana pemrograman ini bisa diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan suatu program, yang dimana dari kata programming ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet yang dapat digunakan untuk membuat suatu web. Dan selanjutnya adalah ada pengertian web. Pengertian web ini dapat diartikan sebagai jaringan komuter yang terdiri dari kumpulan situs internet yang dapat menawarkan teks dan grafik suara atau sumber daya animasi seperti protokol transfer hypertext, contohnya seperti World Wide Web atau WWW. Baik, dan sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai pengertian pemrograman sendiri, dan di sini ada bahasa pemrograman web, yang dimana dapat diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk membuat suatu aplikasi yang berisi statement, perintah, atau fungsi aplikasi. Nah, kemudian dari bahasa pemrograman ini sendiri dapat digunakan bahasa seperti HTML, CSS, yang dimana dari bahasa HTML ini yaitu Hypertext Markup Language, yang dimana dapat diartikan sebagai bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext seperti web, browser, Internet Explorer yang akan bertindak sebagai mesin HTML. Dan kemudian pada dasarnya bahasa HTML ini hanya mendeskripsikan bahwa bagian tertentu dalam sebuah halaman web adalah isi yang harus ditampilkan oleh browser dengan cara tertentu. Dan kemudian ada bahasa CSS, yaitu adalah Cascading Style Sheet, yang dimana dapat diartikan sebagai bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang dituliskan seperti bahasa HTML. Nah, kemudian pada bahasa CSS ini juga memiliki framework CSS yang dapat digunakan untuk menambah desain-desain tertentu pada halaman web, seperti desain halaman menarik untuk dapat dilihat. Dan kemudian cara penggunaan CSS ini paling umum adalah untuk mengatur halaman web yang ditulis dengan HTML. Baik, selanjutnya saya akan membahas sejarah perkembangan HTML, yang dimana ini terdiri dari 6 poin, yang terdiri dari HTML 1.0 sampai 5.0. Yang pertama adalah HTML 1.0 membahas mengenai kemampuan heading, paragraf, hypertext, list, serta cetak tebal dan miring pada teks. Yang kedua, HTML 2.0 ini membahas kemampuan menampilkan suatu form pada dokumen. Yang ketiga, HTML 3.0, yang dimana ini membahas mengenai kemampuan menampilkan fitur-fitur rumus matematika. Yang selanjutnya HTML nomor 4 itu HTML 4.0, yang dimana membahas mengenai perubahan perintah HTML seperti table, image, link, text, media, form, dan lain-lain. Dan HTML nomor 5 itu HTML 4.01, yang dimana ini membahas mengenai memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil pada versi terdahulunya seperti standarisasi HTML 1.0. Dan yang terakhir, HTML 5.0 ini membahas sebuah prosedur pembuatan tampilan web baru. Yang selanjutnya kita membahas sejarah CSS. CSS yaitu dicetuskan pertama kali oleh Hakon Wiyum pada tanggal Oktober
994 yang terdiri tadi 3 poin. Yang pertama CSS Sheet 1, CSS Sheet 2, dan CSS Sheet 3. Pada CSS Sheet 1 ini membahas mengenai pada tanggal 17 Agustus 1996 W3C ini menetapkan CSS itu sebagai bahasa pemrograman standar dalam pembuatan web. Yang kedua, CSS yang kedua ini membahas mengenai pada tahun 1998 W3C membahas menyempurnakan CSS itu dalam tahap awal dengan menciptakan standar CSS. Yang terakhir, CSS 3 ini dia itu membahas versi terbaru dari CSS yang mampu melakukan banyak hal dalam desain website. Dari sejarah CSS, disinilah ada pemrograman web populer yang dimana teman-teman pasti tahu arti dari PHP, yaitu bisa dibuat pemrograman juga gitu ya. PHP ini disingkat oleh Hypertext Preprocessor, dapat disingkat seperti itu, dan PHP ini dapat dikembangkan pada tahun 1994 yang digunakan sebagai bahasa pemrograman dalam website basic, dalam pembuatan WordPress dan juga Joomla dan pembuatan web dan website lainnya gitu. Kemudian dalam bahasa PHP ini juga terdapat bahasa Python yang mampu dikembangkan pada tahun 1991 dan sering kali digunakan dalam Google. Dalam bahasa PHP ini juga terdapat pengembangan atau pembuatan sebuah website atau situs yang menarik dan juga user friendly. Dan yang bahasa PHP ini juga terdapat bahasa yang dapat memerlukan sebuah web server untuk menjalankannya. Seperti bahasa PHP ini juga dapat terintegrasikan seperti bahasa HTML, JavaScript, dan 3 jQuery, Ajax, dan lain sebagainya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dalam materi memahami konsep dasar pemrograman ini dapat disampaikan bahwa bahasa HTML itu adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan sebuah dokumen hypertext. Versi HTML ini juga dapat dikembangkan oleh tim insinyur Berners-Lee yang juga dapat merupakan salah satu pencipta World Wide Web atau WWW. Seperti halnya HTML, style sheet juga mengikuti standar dan aturan bahasa yang ditetapkan. Bahasa ini juga dapat disebut sebagai cascading style sheet atau CSS, atau juga memungkinkan pengembangan ini dapat menuliskan pernyataan koordinasi yang mengontrol gaya elemen pada halaman web. Kemudian pada kesimpulan yang selanjutnya itu salah satu cara itu untuk meningkatkan interaktivitas halaman web adalah yaitu melalui penggunaan script, yang dimana penggunaan script ini dapat dianggap sebagai bahasa pemrograman yang tidak kompleks seperti bahasa pemrograman lainnya seperti JavaScript, terdiri dari instruksi yang dapat dieksekusi. Hal tersebut juga dapat dibedakan sesuai JavaScript-nya dengan yang lain. Salah satunya yaitu bisa disisipkan ke dalam dokumen HTML. Baik, di sini sudah sampai di penghujung materi. Mungkin dari pernyataan yang kurang dari saya ataupun ada kekurangan atau kelebihan apapun dari saya, mungkin saya selaku pembawa materi atau menyampaikan materi terkait memahami konsep dasar pemrograman web, saya minta maaf. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.